Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kepada pemaparan berbagi kembali ya. Ini kapan? Monggo Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangannya dulu yang luar biasa. Dari lagu tadi Bapak Ibu sudah bisa mengambil gambaran. Apa saja sih 7 jurus BK hebat itu? Ini Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat. Yang satu yaitu tadi sudah ada di lagu kenali potensi. Kemudian di situ ada namanya kelola emosi. Kemudian dilanjut dengan tumbuhkan resiliensi. Kemudian lanjut yang keempat, jaga konsistensi. Dilanjutkan dengan yang 6 ini, bangun kolaborasi. Baiklah Bapak Ibu, untuk model belajar yang ditawarkan kemarin adalah model belajar ARKA. A yang pertama adalah aktivitas, kemudian refleksi. Dilanjutkan dengan konseptual atau teori atau materi yang akan kita sampaikan. Dilanjutkan dengan yang namanya A yang terakhir yaitu aplikasi. Bapak Ibu, dari 7 jurus BK hebat, implementasi 7 jurus BK yang akan diterapkan di sekolah apa? Kebetulan saya mengambil jurus 1 dan 2 Bu. Untuk jurus 1 yaitu kenali potensi. Jadi Bapak Ibu, untuk mengenali potensi siswa itu tidak hanya cukup gaya belajar saja. Kita bisa mengenali potensi siswa melalui kecerdasan majemuk dan seperti itu. Kemudian ada tes Piasek mungkin, tes Piasek untuk tahu apa sih nanti saya di depannya karir saya seperti itu. Khusus jurus 1 kenali potensi ini, saya hanya mengambil tes gaya belajar saja. Di jurus ini saya menerapkan ARKA. A yang pertama seperti yang sudah disampaikan di depan tadi Bapak Ibu, yaitu aktivitas. Jadi saya ambil di kelas 7C Bapak Ibu. ARKA-nya yaitu anak-anak saya minta untuk membawa handphone, membawa HP untuk mengerjakan tes gaya belajar, kenali potensi melalui tes gaya belajar. Kenapa harus bawa HP?
HP karena di situ ada yang namanya instrumen terkait dengan tes gaya belajar melalui akun.pintar.id. Selanjutnya saya meminta anak-anak melakukan aktivitas mengerjakan tes gaya belajar di alamat tersebut 30 pernyataan. Di situ ada pilihan dan anak-anak memilih sesuai dengan apa yang ada di pernyataan atas. Jadi setelah itu anak-anak tahu hasilnya. Setelah tahu hasilnya apa sih tes gaya belajar, hasil dari gaya belajar saya? Apa auditori, apa visual, atau kinestetik? Kemudian setelah anak-anak tahu, saya meminta anak-anak untuk melakukan refleksi. Tuliskan gaya belajar apa yang sudah kalian dapatkan. Visual, silahkan tentang visual. Seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi, apakah sudah sesuai dengan gaya belajarnya selama ini? Kemudian saya mengaitkan antara aktivitas kemudian refleksi anak-anak dengan yang namanya teori gaya belajar. Yang terakhir yaitu saya meminta di aplikasinya, penerapannya saya meminta anak-anak membuat rencana. Ketika anak-anak sudah tahu, saya meminta anak-anak untuk membuat rencana dan strategi gaya belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Hasil tes gaya belajar dari siswa kelas 7C sebanyak 25 siswa itu diketahui 10 anak tes gaya belajarnya visual dan 10 anak lagi itu adalah auditori dan yang 5 adalah kinestetik. Setelah itu saya membuat rekomendasi strategi gaya belajar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu hasil gaya belajar anak-anak, kita buat yang namanya rekomendasi. Kalau anak kinestetik gaya strategi belajarnya tidak sama dengan visual, tidak sama dengan auditori. Karena memang masing-masing gaya belajar memiliki strategi jitu sendiri-sendiri sudah. Ya, kalau visual di sini anak-anak kita rekomendasikan untuk mind map. Kemudian peta konsep, gambar dan gambar. Anak visual yang dia biasanya itu langsung melihat objek, dia sudah bisa mengenal. Karena memang gaya belajarnya visual. Kita kan gak biasa kita bisa, agak sulit. Ya. Akhirnya di situ ada juga yang namanya auditori. Kalau gaya belajar auditori saya rekomendasikan belajarnya dengan diskusi. Anak auditori biasanya mengulang kembali. Kalau di bahasa Inggris biasanya apa ya? Storytelling. Ya, jadi mengulang, menceritakan kembali seperti itu. Kemudian diskusi sama yang namanya merekam suara bunyi. Insya Allah bukan maksudnya anak suara nggak udah sampai direkam di otaknya seperti itu. Implementasi jurus BK hebat yang kedua, saya mengambil kelola emosi Bapak Ibu sesuai dengan kondisi saat ini. Saya melihat anak-anak di sekolah, generasi Gen Z, kemudian generasi strawberry ya. Model belajarnya juga apa? Di sini adalah untuk aktivitasnya saya memberikan permainan yaitu menyusun puzzle emoticon. Ini puzzle-nya yang disusun oleh anak, saya bagi per kelompok. Jadi puzzle-nya ini adalah puzzle emosi dasar. Kemudian setelah menyusun puzzle, saya minta anak-anak untuk merefleksi. Dan ini adalah konsep emosi, namanya meta emosi. Di meta emosi anak, di meta emosi itu ada emosi marah, ada happy, senang, ada cemas, ada scare, ya, takut, sedih, gitu ya. Kemudian ini cara mengendalikan emosi bagaimana
otak kita mungkin ini ternyata di otak kita itu katakan ada yang namanya neokortex, ada yang namanya limbik ya, ada namanya limbik, kemudian ada yang namanya reptil Bapak Ibu. Jadi di saraf otak kita itu ada yang namanya neokortex ya. Makanya ketika kita ada emosi kita kenali, kemudian kita berpikir namanya dulu namanya kemudian kita kenali emosi apa ini, kemudian dikenali ternyata ini emosi mana. Bagaimana saya mengendalikan? Berarti yang berjalan itu adalah neokortex baru, bisa berpikir logis neokortex itu. Kemudian limbik ini lebih pada berempati, seperti itu sepengalaman saya. Kemudian yang terakhir adalah reptil brain, katanya itu reptil. Nah, ketika Bapak Ibu sudah tidak mau mengendalikan, berarti itu otak reptilnya yang berjalan. Dan ini disimbolkan dengan dinosaurus ya Bu, dinosaurus. Lanjut. Ini Bapak Ibu, ibaratkan kalau reptil itu diibaratkan dengan dinosaurus, kalau kita menghadapi anak saling marah gontok-gontokan, berarti kita itu lagi dikuasai oleh dinosaurus. Kemudian ini ada juga rumusannya ya. Ada emosi jangan langsung direspon Bapak Ibu, dijeda dulu. Jedanya apa? Kemudian setelah jeda bisa merespon. Maka dari itu di jeda ini ada tawaran yang ketika proses jeda ini yang ditawarkan. Di jeda ini Bapak Ibu ini yang bisa dilakukan majikan atau yang bisa dilakukan anak-anak ketika anak-anak punya masalah dengan temannya, saling bully di kelas, kemudian ada kena senggol sedikit marah, ambil jeda dulu, jangan langsung direspon Bapak Ibu. Seperti tadi kalau kita nggak bisa mengelola emosi, larinya bukannya siapa-siapa, ke diri kita sendiri. Jadi ini tadi ketika dijeda, ini adalah roda pilihan, wheel of choice. Di wheel of choice ini di Bapak Ibu ketika jeda atau anak-anak jeda, ini yang ditawarkan. Apologis itu kalau nggak salah apa ya? Minta maaf ya. Anak-anak, ayo kamu minta maaf dulu. Ada anak langsung saya dulu, jeda dulu ya. Baik, bisa apa? Bisa tarik nafas, berhenti sejenak, 1 sampai 10 menit, atau bisa menghitung dari 1 sampai 10. Baru setelah itu initiate, use an I message. Nah, ini aplikasi sudah nggak apa-apa aplikasi. Pasti sudah saya sampaikan anak-anak ini loh anak-anak. Ya, kalau cara mengelola emosi seperti ini sudah seperti yang saya sampaikan tadi di sini. Kemudian saya minta anak-anak melakukan. Jadi anak-anak silakan kalau ada emosi sedih dan ada emosi marah seperti itu, silakan buat roda pilih. Jadi anak-anak bersama kelompoknya membuat roda pilih. Ini hasil kerjanya anak-anak, kegiatannya ini roda emosinya seperti itu. Sampun, terima kasih banyak Bapak Ibu, itu paparan singkat dari saya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.